Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini masih membahas tentang beasiswa Join Japan, khusus untuk beasiswa S2 dari World Bank. Jika tutorial sebelumnya kita juga sudah menyampaikan tips dan trik bagaimana mengenal Join Japan Scholarship Program, pada tutorial kali ini kami akan menyampaikan informasi bagaimana mempersiapkan wawancara. Beberapa pertanyaan yang muncul ketika Anda sudah lolos seleksi administrasi adalah mengenai wawancara. Yang pertama, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi wawancara ini? Kemudian yang kedua adalah banyak pertanyaan mengenai media apa untuk melaksanakan wawancaranya. Kemudian yang ketiga adalah siapa pewawancaranya. Keempat adalah pertanyaan apa yang ditanyakan dalam wawancara. Kelima, strategi wawancara. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan. Pada tutorial kali ini akan membahas 6 pertanyaan yang sering muncul tentang wawancara ini. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya apa yang disiapkan atau yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi wawancara? Wawancara ini dilakukan setelah Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah yang pasti adalah mental Anda untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh pewawancara. Yang kedua adalah kepercayaan diri Anda, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian yang perlu dipersiapkan yang ketiga adalah Anda harus benar-benar menguasai CV, research plan atau rencana riset Anda, kemudian statement of purpose yang Anda sampaikan untuk seleksi administrasi. Selanjutnya adalah yang perlu Anda persiapkan adalah latihan terus-menerus untuk menghadapi wawancara. Dan yang terakhir tentunya Anda harus mempersiapkan atau setidaknya memiliki sambungan internet yang stabil, karena jika wawancara dilakukan melalui media online, maka mau tidak mau Anda harus memiliki sambungan internet yang stabil. Kemudian yang kedua, media wawancara apa yang biasa digunakan untuk melakukan wawancara? World Bank atau Join Japan ini memiliki beberapa cara untuk melakukan wawancara dengan para kandidatnya. Yang pertama adalah melalui media wawancara langsung. Dalam situsnya di World Bank bahwa wawancara bisa dilaksanakan melalui dengan cara langsung jika perwakilan universitas itu berada di negara tujuan. Misalnya kita di Indonesia, sebenarnya ada beberapa kantor perwakilan universitas yang berada di Indonesia. Jadi bisa saja wawancara dilaksanakan di Indonesia. Jadi para pewawancaranya datang ke sini kemudian melakukan perjanjian wawancara akan dilaksanakan secara langsung misalnya di mana. Nah, yang kedua adalah bisa melakukan wawancara melalui media online. Yang pertama adalah Skype atau Microsoft Teams atau Zoom atau media-media yang lain. Jika wawancara ini dilakukan melalui cara yang kedua ini, maka mau tidak mau Anda harus mempersiapkan sambungan internet yang stabil. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah siapa pewawancaranya?
Sebenarnya pihak World Bank atau Bank Dunia memiliki banyak pewawancara dan mereka bisa memilih siapa yang akan menjadi pewawancara Anda. Tapi yang biasa dilakukan adalah yang pertama, pewawancaranya adalah 3 profesor dari universitas yang sesuai dengan ketertarikan Anda. Misalnya Anda tertarik dalam bidang ekonomi, kemudian juga programnya dalam bidang ekonomi, maka 3 profesor yang berkecimpung dalam bidang ekonomi yang akan mewawancarai Anda. Kemudian bisa saja satu pewawancara itu akan berasal dari World Bank, kemudian 2 pewawancara dari profesor dari universitas. Jadi siapapun pewawancaranya, Anda harus sudah siap untuk melakukan wawancara. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan wawancara. Perlu diingat bahwa wawancara ini dilakukan hanya sebentar, antara 30 menit sampai 1 jam. Jadi tidak banyak pertanyaan sebenarnya yang disampaikan oleh pewawancara, tapi yang biasanya yang sering muncul adalah yang pertama tentang rencana riset Anda. Rencana riset atau research plan yang sudah disampaikan pada saat seleksi administrasi. Yang kedua adalah statement of purpose sama yang telah Anda sampaikan dalam seleksi administrasi. Ketiga, CV, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan umum lain yang biasanya mengikuti alur wawancara Anda. Sekali lagi, karena pertanyaan wawancara akan berkisar di research plan atau statement purpose, CV, dan sebagainya, Anda harus benar-benar paham dan menguasai mengenai poin-poin yang disampaikan di research plan, statement of purpose, dan CV, dan pertanyaan-pertanyaan umum lainnya. Kemudian bagaimana strategi untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara? Yang pertama yang harus Anda persiapkan adalah opening sentence. Misal introduction dan greeting. Misalnya good morning, good afternoon. Kemudian memperkenalkan siapa Anda, bekerja di mana, pendidikan terakhir di mana, secara ringkas. Kemudian pada saat wawancara, hindari banyak berpikir. Jadi kelihatan Anda itu belum siap. Kemudian juga jika Anda kesulitan untuk menjawab pertanyaan, maka sampaikan saja bahwa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi mau tidak mau Anda harus menunjukkan antusias Anda untuk bisa bergabung dengan program yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah ketika wawancara sudah selesai, jangan lupa menyampaikan closing sentence, misalnya harapan dan ucapan terima kasih. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya harapan, misalnya I really hope I can join the master program in the university bla bla bla, misalnya Universitas Tokyo misalnya. Kemudian juga jangan lupa sampaikan bahwa karena Anda berantusias, misalnya I'm waiting for good news from doing this interview in the next future. Jadi menunjukkan bahwa antusias Anda, bahwa Anda itu benar-benar ingin masuk ke dalam program yang ditawarkan. Dan jangan lupa terakhir adalah mengucapkan ucapan terima kasih, misalnya thank you very much for this opportunity. Nah, ini yang paling penting, biasanya banyak pertanyaan. Sebenarnya contoh pertanyaan dalam wawancara itu seperti apa? Yang pertama, pertanyaan terkait research plan atau statement of purpose atau CV yang Anda sampaikan dalam seleksi administrasi. Yang pertama biasalah tentang riset. Why did you take this theme for your research? Maksudnya kenapa Anda mengambil tema ini untuk riset Anda? Sekali lagi bahwa kami jelaskan bahwa universitas di Jepang semuanya research based. Jadi semuanya harus melakukan riset.
Maka ketika Anda menyampaikan research plan, kemudian pertanyaannya adalah berkisar tentang riset Anda. Kenapa Anda mengambil riset ini? Nah, kemudian yang harus Anda jelaskan yang pertama adalah rencana riset Anda secara ringkas. Jadi ingat sekali lagi bahwa waktu hanya 30 menit sampai 1 jam, maka Anda cukup menjelaskan secara ringkas mengenai rencana riset Anda. Risetnya tentang apa, kemudian latar belakangnya apa, kemudian yang terpenting ini jangan lupa adalah pentingnya riset Anda untuk organisasi, untuk karir Anda, dan mengisi gap literatur. Selanjutnya pertanyaan yang biasa muncul adalah what is the importance of this program atau research for your organization or career or literature. Jadi sebenarnya apa pentingnya program yang ditawarkan ini, atau misalnya riset untuk organisasi Anda, untuk karir Anda ke depan, kemudian bagaimana mengisi gap literaturnya. Maka yang harus Anda jawab adalah yang pertama, riset atau program yang ditawarkan benar-benar dapat mengatasi masalah organisasi Anda. Yang kedua adalah sistem karir organisasi Anda mendukung pendidikan tinggi. Misalnya sistem karir di perusahaan Anda atau di organisasi Anda mensyaratkan pendidikan tinggi untuk bisa memperoleh promosi yang lebih tinggi. Maka Anda harus menjelaskan bahwa sistem karir di organisasi Anda sangat mendukung untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian sebenarnya ini untuk yang opsional saja, bagaimana mengisi literatur gap. Tapi mau tidak mau Anda harus persiapkan, bisa saja pewawancara akan menanyakan literatur gap. Kemudian terkait riset juga, beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah tentang metode penelitian Anda. Why do you take qualitative or quantitative method misalnya? Kenapa Anda mengambil kualitatif atau kuantitatif dalam metodologi yang Anda gunakan dalam riset Anda misalnya? Yang perlu Anda jelaskan adalah keunggulan dari metode yang Anda ambil. Misalnya Anda mengambil kuantitatif, Anda bisa menjelaskan bahwa metode kualitatif itu dapat mengukur interaksi dan hubungan antar beberapa variabel misalnya. Jadi dalam bahasa Inggris Anda bisa mengucapkan the methodology can be used to measure the interaction of relation between two or more variables. Kemudian juga bisa Anda menjelaskan bahwa hasil dari analisis kualitatif ini akan diperoleh hasil yang sangat akurat misalnya. The result of the analysis can be obtained accurately. Anda juga bisa modifikasi kalimatnya sesuai yang Anda ingin sampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah what do you expect from this research or from this program? Jadi apa harapan Anda sebenarnya dari riset yang Anda sampaikan atau program yang ditawarkan? Nah, yang terpenting Anda harus menjawab bahwa riset atau program yang disampaikan itu sangat penting dan bisa berkontribusi baik dalam praktis maupun akademis. Masih pertanyaan terkait research plan, SOP atau CV. Pertanyaan selanjutnya adalah biasanya coba Anda jelaskan latar belakang pendidikan atau latar belakang pekerjaan Anda. Explain your educational background or your work. Yang perlu Anda tekankan ketika Anda memperoleh pertanyaan ini adalah pertama misalnya pendidikan, maka pendidikan terakhir Anda itu apa dan program studinya apa. Kalau pekerjaan, maka pekerjaan Anda apa, kemudian tanggung jawab Anda selama ini apa. Anda harus jelaskan secara rinci, dan di akhir kalimat
atau di akhir statement Anda harus menyampaikan prestasi di bidang pendidikan dan pekerjaan Anda yang menonjol untuk menitikberatkan bahwa Anda memiliki prestasi dan pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Selanjutnya adalah what will you do after completing this master program? Jadi apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan master program? Yang terpenting adalah jawaban Anda harus sesuai dengan apa yang Anda telah sampaikan dalam statement of purpose. Kemudian juga yang harus Anda tekan kembali bahwa Anda harus menyampaikan bahwa Anda akan kembali ke Indonesia dan akan berkontribusi maksimal dalam organisasi Anda. Hal ini penting kenapa? Karena dalam program-program yang disampaikan di Bank Dunia mensyaratkan bahwa ketika Anda sudah menyelesaikan program master, Anda harus kembali ke negara asal dan Anda harus berkontribusi maksimal kepada organisasi Anda. Dan yang terakhir adalah posisi-posisi yang diincar setelah Anda menyelesaikan master program, baik posisi dari jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah kadang pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul ketika misalnya pendidikan atau latar pendidikan Anda tidak sesuai dengan program yang disampaikan, atau pendidikan latar belakang pekerjaan Anda tidak sejalan dengan program yang disampaikan. Kemudian apa yang harus Anda jelaskan? Yang pertama adalah tunjukkan bahwa Anda sangat antusias dalam program ini dengan menyatakan bahwa program ini benar-benar sangat diperlukan oleh organisasi. Yang kedua adalah organisasi Anda benar-benar mensupport Anda untuk mengikuti program ini, dibuktikan dengan misalnya surat rekomendasi. Dan yang ketiga adalah walaupun latar belakang pendidikan Anda atau pekerjaan Anda tidak sesuai dengan program yang disampaikan, tunjukkan bahwa Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyesuaikan dengan program yang disampaikan. Kemudian pertanyaan ini akan terus berkembang sesuai dengan alur jawaban Anda, pertanyaan dari profesor dan sebagainya. Maka pertanyaan-pertanyaan lain juga memungkinkan untuk keluar dalam sesi wawancara. Nah, bagaimana dengan pertanyaan umum lainnya? Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama misalnya, kenapa Anda memilih Jepang untuk tujuan pendidikan Anda? Yang perlu Anda jelaskan, yang pertama adalah keunggulan Jepang. Misalnya Jepang itu memiliki salah satu negara maju yang memiliki riset yang terdepan. Kemudian juga keunggulan pendidikan Jepang. Misalnya Jepang merupakan salah satu negara sebagai destinasi karena memiliki keunggulan sistem pendidikan. Kemudian juga setelah itu baru jelaskan mengenai program yang ditawarkan ini benar-benar sangat diperlukan bagi organisasi Anda, bagi karir, bagi literatur. Kemudian juga misalnya kenapa Anda memilih program ini? Anda juga bisa jelaskan bahwa keunggulan program yang ditawarkan. Bagaimana Anda mengetahui keunggulan program yang ditawarkan? Anda bisa membuka website kemudian mencari program yang ditawarkan. Nah, biasanya di situ akan dijelaskan bahwa keunggulan-keunggulan program yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian Anda coba jelaskan kembali melalui kata-kata Anda sendiri. Kemudian juga jangan lupa untuk menyampaikan bahwa program yang ditawarkan ini benar-benar sangat diperlukan bagi organisasi, untuk karir dan literatur. Nah, terkadang juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang biasa disampaikan, misalnya are you planning to bring your family? Misalnya gitu kan. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini menjebak.
Dalam program yang ditawarkan biasanya ada persyaratan yang boleh membawa keluarga atau tidak boleh membawa keluarga. Nah, Anda harus benar-benar membaca program yang ditawarkan. Jika misalnya disetujui, maka Anda bisa bilang ya akan membawa sepanjang misalnya disetujui dan tidak mengganggu jalur pendidikan Anda. Kemudian misalnya jika universitas atau program tidak menyetujui untuk dibawa, jelaskan bahwa Anda memiliki antusias dan keluarga itu sangat mendukung untuk mengikuti program ini. Dan beberapa pertanyaan lain sama seperti yang di research plan, SOP atau CV, pertanyaan ini akan terus mengalir sesuai dengan alur wawancara Anda, antara pewawancara dan jawaban Anda. Ya, mungkin sampai di sini untuk tutorial kali ini. Sekali lagi bahwa yang terpenting bahwa tunjukkan bahwa Anda sangat antusias untuk memperoleh beasiswa ini di depan para pewawancara, dan juga tunjukkan bahwa Anda percaya diri untuk memperoleh beasiswa ini. Terus ikuti channel kami untuk memperoleh informasi-informasi beasiswa Join Japan lainnya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.